Bagian 15, Amanah Pak Adi. Niah bingung atas apa yang terjadi, sementara Pak Adi berusaha mengatur perasaannya. Nafasnya terasa sesak, jantungnya berdegup dengan kencang, dan matanya berkunang-kunang. Ia menyadari kemarahan wanita itu pastilah terkait video syur yang terlanjur beredar antara Niah dan suami wanita itu. "Masuklah dulu, Bu. Kita bicarakan di dalam." Suara berat Pak Adi mulai melunak. Kakinya terasa tak memijak tanah. Pandangannya mengabur dan kemudian tubuhnya rubuh tak sadarkan diri. "Papa!" teriak Niah melihat papanya tumbang. Ia panik. Dengan cekatan Arya segera memapah Pak Adi menuju kamarnya dengan wajah cemas. Arya khawatir Pak Adi ada riwayat jantung. Tentu itu sangat membahayakan nyawanya. Wanita yang ternyata bernama Amanda itu tak berbuat apa-apa melihat Pak Adi tumbang di hadapannya. Amarah masih terlihat jelas di matanya. Mata wanita itu sembab serta rambutnya yang terurai terlihat tak beraturan membuat penampilannya tidak karuan. Amanda bergeming di tempatnya. Sepertinya luapan amarah yang hendak ia lampiaskan sedikit tertahan melihat keadaan Pak Adi. Niah menangis di samping papanya yang tak sadarkan diri. Ia masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Ibu Ratih yang baru saja terbangun karena keributan tadi terlihat sangat bingung. Kondisi mentalnya yang memang belum stabil terlihat seperti orang yang linglung. Arya memberi isyarat kepada Anita untuk segera mengalihkan perhatian Ibu Ratih yang sejak tadi menatap suaminya tanpa berkedip. Arya cemas jika kebohongan yang dilakukan untuk kesehatannya menjadi sia-sia karena kejadian ini. Anita mendekati Ibu Ratih, mengelus pundak wanita itu dengan lembut. "Tante tak perlu khawatir, Om pasti baik-baik saja," ucap Anita sangat hati-hati. Sementara Niah masih duduk terisak membelai wajah papanya. Ia semakin tak mengerti dengan jalan hidupnya yang dipenuhi dengan masalah tiada henti. "Entah kapan ini akan berakhir," bisiknya dalam hati. Ia lelah dengan semua ini. Ia seperti jasad tanpa sukma sekarang. Jiwanya rapuh dan goyah, tak ada sandaran untuk sekedar membuatnya beristirahat sejenak. Dari penatnya hati menanggung luka. Tak ada perubahan yang berarti akan kondisi Pak Adi. Arya memutuskan membawa Pak Adi ke rumah sakit. Ia berangkat bersama Niah, sedangkan Anita tinggal di rumah Niah untuk menemani Ibu Ratih. Sepanjang jalan hening tanpa kata, hingga sampai di rumah sakit. Pak Adi langsung dibawa ke UGD oleh perawat di rumah sakit itu. Seorang wanita berhijab biru dengan seragam dokter mendekati Arya. "Maaf dok, sepertinya pasien tadi mengalami pendarahan otak. Untuk lebih meyakinkan diagnosa itu, pasien harus di CT scan atau MRI otak," ucap wanita itu sambil tersenyum. "Jika diagnosa saya benar, berarti dokter sendiri yang harus menangani operasinya," sambungnya. Sontak Arya melirik Niah seakan meminta persetujuan. Niah hanya mengangguk tanda setuju. "Baik, kita akan segera melakukan serangkaian pemeriksaan dulu," ucap Arya seraya bergegas meninggalkan Niah yang hanya bisa pasrah menerima kenyataan itu. Setelah diadakan pemeriksaan, ternyata hasilnya tidak melenceng dari diagnosa. Pak Adi mengalami pendarahan otak yang diakibatkan karena riwayat hipertensi jangka panjang yang telah lama dideritanya, sehingga melemahkan dinding pembuluh darahnya, tak terkecuali pembuluh darah otaknya. Pendarahan otak merupakan pendarahan yang terjadi akibat pecahnya pembuluh arteri di otak sehingga menyebabkan pendarahan di lokasi di jaringan sekitarnya dan matinya sel-sel otak. Dan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mengeluarkan darah dari otak adalah tindakan operasi. Itulah yang Nia baca di internet. Nia tertunduk lemas, kekuatannya hilang, dan ia terduduk di lantai rumah sakit. Dokter Arya yang melihat keadaan Nia menjadi sangat iba. Ia mendekati Nia. "Sabar ya, semua pasti akan berlalu. Yakinlah,
Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Ucap Dokter Arya sambil duduk di kursi dekat Nia. Tapi, ini mungkin bukan ujian, Dok. Tapi hukuman buatku. Ucap Nia lirih, membuat Dokter Arya tak mampu berkata-kata. Ia terdiam menatap Nia yang duduk sambil memeluk lututnya. Mata gadis cantik itu menatap nanar ke depan. Entah apa yang dipikirkannya. Arya tak mampu menebaknya. Ingin rasanya membalut luka wanita itu. Tapi dengan cara apa? Dokter Arya hanya mampu menolongnya dengan berusaha menyembuhkan ayahnya. Tindakan operasi akan dilakukan sebentar jam 2 siang. Kalau kamu mau pulang dulu, pulanglah. Untuk mengambil barang-barangmu, menginap di sini. Aku yang akan menjaga papamu. Ucap Arya mencoba membujuk Nia. Dokter berwajah oriental itu sudah menelpon sopir Nia. Sebentar lagi sopirnya pasti datang. Nia bergegas pulang tanpa mengabari mamanya tentang keadaan papanya yang sebenarnya. Ia hanya bilang jika papanya harus dirawat sementara di rumah sakit dan belum boleh pulang. Nia mengambil baju dan persiapan menginap, kemudian berangkat lagi. Operasi berjalan lancar. Setelah melewati masa kritis, Pak Adi dipindahkan ke ruang perawatan. Hanya Nia yang menjaganya. Sesekali Dokter Arya datang mengontrolnya. Jam menunjukkan pukul 9 malam. Terlihat kegelisahan di raut wajah Pak Adi. Keningnya berkeringat, dan ia tak dapat memejamkan matanya. Karena khawatir akan keadaan papanya, akhirnya Nia menelpon Arya. Papa ingin bicara berdua dengan Arya, ucap Pak Adi setelah melihat Arya datang. Nia segera keluar ruangan meskipun diliputi kebingungan mendengar permintaan papanya. Titip anakku Nia ya, Dok. Pak Adi menggenggam tangan Arya. Belum sempat Dokter Arya berkata apa-apa, tiba-tiba Pak Adi mengalami kejang-kejang. Terlihat nafasnya tidak beraturan dan kembali tak sadarkan diri. Dokter Arya segera menghubungi perawat untuk membantunya menangani Pak Adi. Arya berusaha membuat Pak Adi tersadar namun tak mendapatkan hasil. Semakin lama, irama jantungnya semakin melemah. Arya segera memanggil Nia untuk menemui papanya. Nia hanya mampu menangis melihat papanya yang tak sadarkan diri. Tak ada yang dapat ia lakukan selain berdoa meminta keajaiban. Namun, takdir berkata lain. Pak Adi sudah tak mampu bertahan. Ia menghembuskan nafasnya yang terakhir, diiringi teriakan histeris dari Nia. Bersambung.